Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah host Gen Miranda TV. Tidak lupa mengatakan Sanana Gusmau Timor Leste akan mati 10 tahun lagi. Kali ini Gen Miranda TV akan membahas tentang Mayor Alfredo, tentang suku dan ras di Timor Leste. Terkait dengan video saya kemarin, di mana judulnya diskriminasi oleh pemerintahan Timor Leste terhadap Timor Lorosae dan Timor Loromunu. Dan kali ini Gen Miranda TV akan membahas tentang pemberontakan sang Mayor Alfredo, di mana beliau rontak dan bawa lari sebanyak pasukan 600 orang. 600 orang ini tidak bisa ditangani oleh pemerintahan Timor Leste sendiri. Tidak bisa ditangani oleh pasukan FDTL. Karena seorang Mayor Alfredo dialah sang pahlawan sejati Timor Leste. Mayor Alfredo pahlawan bagi suku Loromunu. Mayor Alfredo melawan ketidakadilan di Timor Leste, di mana dibedah-bedakan gaji antara Timor Lorosae dan Timor Loromunu. Disitulah muncul sang Mayor Alfredo memberikan kebenaran, melawan ketidakadilan, melawan Sanana Gusmau, melawan Ramos Horta, melawan Mario Alcateri, hingga Timor Leste memanggil pasukan Australia untuk mengamankannya. Kenapa harus memanggil pasukan Australia? Karena Mayor Alfredo adalah anak Australia atau pasukan Australia yang diambil oleh Timor Leste untuk bergabung di FDTL. Mungkin kabar ini Anda sudah tahu tentang seluk-beluk ini, tapi saya hanya ingin membacakan sekilas kabar yang terjadi tahun 2006 hingga membingungkan pemerintahan Timor Leste, hingga membingungkan FDTL tidak bisa berbuat apa-apa karena para preman yang berada di kota Dili membantu Mayor Alfredo untuk memberontaknya. Ini adalah sekilas berita ini. Kabar Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta terluka dalam serangan pagi hari di kantor kepresidenan. Begitu menghendak berita dari Gen Miranda TV. Mayor Alfredo Alves Reynado, pemimpin pemberontak, tewas dalam serangan itu. Bukan kali ini Reynado membuat berita pada 4 Mei tahun 2006. Ia memimpin 600 anak buahnya menolak kembali ke barak Perdana Menteri Mario Alcateri naik pitam dan memerintahkan pemecatan terhadap mereka. Keputusan ini ternyata berakibat fatal. Kelompok pembangkang malah membangun markasnya 25 km sebelah selatan Dili. Mereka merasa kuat karena jumlahnya hampir separuh dari 1.400 personel Timor Leste. Lantas dari markasnya mereka melancarkan propaganda dan provokasi. Dalam unjuk rasa dengan kekerasan di Dili, Jumat tanggal 28 bulan 4 tahun 2006, aparat keamanan terpancing dan menembak mati 5 warga. Ini guys, aparat keamanan FDTL menembak warganya sendiri. Padahal tahun 1999 warganya memberontak dan melawan
Indonesia hingga merdeka, tapi aparat sendiri, aparat FDTL menembak warganya sebanyak 5 orang hingga tewas. Peristiwa ini segera menyudut gelombang kerusuhan dan penjarahan selama 2 hari. Sejak saat itu, Mayor Alfredo CS dan geng preman, ini guys, Mayor Alfredo CS dan geng preman yang berada di kota Dili. Geng preman saja pemerintahan Timor Leste tidak bisa menanganinya, apalagi seorang Mayor Alfredo. Setahu saya, preman-preman telah terbentuk di kota Dili sebanyak ribuan kelompok. Preman-preman ini bergerilya mencari mangsa, tapi pemerintahan Timor Leste tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi FDTL-nya. Tentara dan polisi yang setia pada pemerintahan tidak mengatasinya, ditambah lagi komunikasi dengan markas komando selalu diganggu. Alhasil Dili porak-poranda dan berubah mirip dengan tidak bertuan. Tahun 2006, Dili bagaikan kota mati. Mereka yang berada di Dili, mereka berbondong-bondong masuk wilayah Indonesia, Atambua, NTT. Kenapa mereka tidak masuk ke Australia? Karena Australia tidak mau menerima orang-orang pemberontak. Negara yang mendapat prediksi salah satu termiskin. Negara yang mendapat prediksi dunia bahwa negara Timor Leste termiskin di dunia ini kembali ke titik nol. Sebelum pecah kerusuhan, menurut perkiraan Bank Dunia, pendapatan per kapita Timor Leste berkisar $400 AS, sedangkan tingkat pengangguran di atas 50%. Pengangguran 50%. Timor Leste hancur berkeping-keping oleh rakyatnya sendiri dan angkatan kerja. Angka tersebut pastilah lebih buruk setelah pecah kerusuhan. Itulah Alfredo sebagai tentara pembangkang. Ia hanya di musuh pemerintah, sedangkan sebagian besar warga di Dili, kota-kota di sekitarnya menaruh simpati pada pria gagah kelahiran tahun 1967 itu. Warga yang mendukungnya kerap terlibat dalam kerusuhan melawan polisi dan tentara yang masih setia pada pemerintahan. Misalnya pada 5 Maret 2007, ratusan pendukung Alfredo melempari tentara pemerintahan yang berupaya mengejar pemberontak itu hingga ke hutan. Mereka juga menggelar demonstrasi di tengah kota Dili untuk menentang Presiden Sanana Gusmao. Mereka tidak menghendaki Alfredo ditangkap. Jadi guys, di sini siapa sih yang membelah kebenaran di Timor Leste? Siapa sih yang membela keadilan di Timor Leste? Bukan seorang Sanana Gusmao, bukan seorang Ramos Horta, bukan seorang Mario Alcatiri, tapi seorang Mayor Alfredo dan geng premannya. Geng preman inilah menghancurkan Timor Leste tahun 2006. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.